Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Thalita Ihram, mahasiswi Universitas Balikpapan dengan NPM 184013597. Video ini bertujuan untuk pengumpulan tugas mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, dan materi yang akan saya bawakan kali ini adalah analisis kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini terbagi menjadi tiga, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan juga analisis rasio. Analisis horizontal disebut juga dengan trend analisis atau analisis tren yang merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu pos atau akun pada laporan keuangan di dalam satu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Berikut merupakan contoh dari analisis horizontal. Yang kedua adalah analisis vertikal. Analisis vertikal disebut juga sebagai common size analysis yang merupakan metode analisis dengan membandingkan dua pos atau akun dalam periode yang sama. Pos atau akun, total aset dan pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini. Berikut adalah contoh dari analisis vertikal. Yang ketiga adalah analisis rasio. Analisis ini membandingkan kinerja keuangan antar emiten maupun terhadap sektor industrinya. Rasio menghubungkan pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, baik itu antara laporan laba rugi dengan laporan laba rugi dengan neraca, ataupun antar pos yang ada di dalam neraca. Analisis rasio memberikan pemahaman yang lebih baik dalam membandingkan kinerja keuangan emiten untuk tiap periodenya. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar pokok kewajiban jangka pendek dan bunga kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi rasionya, maka perusahaan dianggap memiliki margin of safety yang cukup tinggi pula. Rasio likuiditas terdiri dari aset test, interest coverage, dan working capital. Yang kedua ada rasio pembiayaan. Rasio ini menunjukkan besarnya pembiayaan terhadap modal atau penghasilan perusahaan, sehingga dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Rasio pembiayaan terdiri dari debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan solvency ratio. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah aset dan modal yang dimiliki untuk dijadikan kas atau penjualan. Rasio aktivitas terdiri dari aset turnover, average collection period, dan inventory turnover. Dan yang terakhir adalah rasio kinerja. Rasio ini mengukur kinerja perseroan pada suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Rasio ini tidak akan banyak berguna apabila tidak dibandingkan terhadap perseroan lain yang ada di dalam satu sektor industri. Rasio kinerja ini terdiri dari earning per share, price to earnings, book value per share, price to book value, return on asset, cash return on asset, dividend payout ratio, dividend yield, gross profit margin, net profit margin, dan return on equity. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih telah menonton video hingga akhir. Dan juga jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.